Banyak hal yang kita sudah alami di masa lalu, baik hal itu hal yang menyenangkan ataupun menyebalkan, baik hal itu sesuai dengan rencana kita, atau malah hal itu jauh dari apa yang kita rencanakan. Hal-hal yang dikategorikan mungkin sebagai sebuah keberhasilan ataupun kegagalan. Pertanyaannya, apakah itu merupakan sebuah kebetulan? Di sini aku akan mengambil dua contoh orang sukses yang telah menyampaikan pesannya terkait hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah Steve Jobs. Beliau ini merupakan salah satu pendiri Apple Company, dan beliau memberikan salah satu quote yang cukup terkenal. Jadi intinya di sini dijelaskan teman-teman nggak bisa menghubungkan titik-titik peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada diri kita ke depan. Tetapi kita bisa menghubungkannya setelah kita melalui semua peristiwa tersebut dengan melihat kembali ke belakang. Jadi kita harus mengerti dan percaya bahwa semuanya nanti akan terkonek di masa depan. Kita akan bisa melihat garis sambungnya. Tapi sekali lagi teman-teman, poin yang aku ingin tekankan di dalam quote-nya Steve Jobs ini adalah kalimat yang kita bisa menghubungkan titik-titik peristiwa atau pengalaman tersebut setelah melalui semuanya dengan melihat kembali ke belakang. Itu poinnya yang pengen aku bahas. Yang kedua, ada dari Mel Robbins. Beliau ini merupakan pemandu acara televisi, penulis buku, dan motivator asal Amerika. Nah, satu waktu beliau pernah menyampaikan hal ini. Wow, 32 years ago, I lived in that apartment, top right, here in Georgetown, right after graduating from college with my boyfriend. I was the definition of lost. I graduated from college without a job. I had no idea what I wanted to do. I got temporary work and just started figuring it out. And 32 years ago, I never could have predicted that that moment would actually connect to where I am now. And here's what I want to tell you. First of all, your life is going to just fly by, so try to freaking love it and enjoy it and learn from it, no matter where you are. Where you are right now is connecting to somewhere amazing in the future. Intinya beliau pada saat itu sedang berada di apartemen yang dia pernah tinggali 32 tahun yang lalu. Dia mengingat lagi masa-masa itu di mana dia lulus kuliah, dia tidak punya pekerjaan, dia nggak tahu harus ngapain, dia lagi di fase yang gagal, dia sedang kebingungan. Nah, beliau melanjutkan bahwa di masa itu dia tidak pernah memikirkan sedikit pun bahwa momen tersebut akan memiliki hubungan atau koneksi dengan dirinya yang sekarang. Dirinya yang saat ini sudah berada di posisi puncak. Nah, sekarang kita akan coba menjawabnya dan menjabarkannya dengan beberapa cerita dari Alkitab. Pertama, kisah cerita Bapak Abraham, yang intinya pada saat itu Tuhan mendatangi Abraham dan Tuhan menyampaikan pesan bahwa Abraham akan memiliki keturunan dan keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan keturunannya akan dianiaya dan disiksa di negeri asing selama 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang memperbudaknya akan dihukum oleh Tuhan. Bayangin aja pada waktu itu perasaan Bapak Abraham itu seperti apa. Istrinya Sarai sudah sangat tua, rahimnya telah tertutup, terus Abraham punya kegelisahan kepingin memiliki anak, terus malah tiba-tiba disampaikan pesan bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, bahkan sampai diberitakan keturunannya itu akan mengalami penindasan dan penganiayaan selama 400 tahun. Sampai seumur peristiwanya itu dijabarkan dengan rinci, dengan detail. 400 tahun. Gila banget kan? Tapi pada akhirnya semua itu terjadi nggak? Tergenapi nggak? Semuanya itu tergenapi. Dua, cerita tentang Yusuf. Di mana para saudaranya ini iri kepada Yusuf. Karena Yusuf ini sangat disayang sekali oleh ayahnya yang bernama Yakub. Kemudian sama saudara-saudaranya Yusuf dijual ke orang Ismail, kemudian sampai ke Mesir dijual kembali ke Potifar yang kebetulan orang yang bekerja pada Firaun, Raja Mesir. Kemudian dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mimpi dari
Firaun, di mana mimpi itu tuh mengganggu Raja Firaun, sementara orang-orang pandai yang berada di sekitar Raja Firaun itu tidak mampu menafsirkan mimpi itu. Pada akhirnya kisah ini mengangkat Yusuf menjadi salah satu orang terpenting di Mesir atau pejabat tertinggi di Mesir. Di akhir kisah diceritakan Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan Yusuf menyampaikan pesan ini. Yang kurang lebihnya pesannya itu berbunyi, "Hei saudara-saudaraku, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual di Mesir. Kamu nggak usah sedih hati, kamu nggak usah bersusah hati, sebab bukan karena rencana kalianlah aku sampai di sini. Melainkan semua itu karena suruhan Allah dan rencana Allah." Intinya gitulah. Sebab karena Allah itu ingin memelihara kehidupan umatnya, makanya dia menyuruh aku. Di posisi Yusuf, teman-teman bisa bayangin nggak? Dia dijual sama saudaranya sendiri sebagai budak. Itu perasaannya kayak apa? Apa mungkin dia sampai kepikiran atau bahkan bisa memprediksikan seperti kata Mel Robbins sebelumnya, bahwa dia akan sampai di posisi pejabat penting tertinggi di Mesir? Pasti enggak kan gitu. Boro-boro mungkin dia mikirnya pada waktu itu, udahlah hidupku sudah apes, aku nggak perlu jadi sesuatu lagi, aku nggak perlu berusaha menjadi someone gitu, aku cukup perlu bertahan hidup aja, sudah syukur. Mungkin mikirnya kan gitu. Tapi pada akhir peristiwa puncaknya, Tuhan mencelikkan matanya dan menyadarkan Yusuf bahwa semua ini, selama ini, segala peristiwa dan pengalaman yang Yusuf alami, semua itu hanyalah dimaksudkan untuk satu tujuan yang besar, dan yang jelas untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan yang lebih lagi. 3. Kisah Henokh. Henokh ini adalah kakek buyut dari Nuh dan keturunan generasi ke-7 dari Adam. Henokh sendiri itu sebenarnya ada kitabnya, namanya kitab Henokh, tapi nggak dimasukkan ke Alkitab karena dianggap kitabnya cukup kontroversi lah, karena menceritakan kejatuhan para malaikat di bumi. Nanti teman-teman bisa cari sendirilah di website atau di YouTube. Tapi poinnya di sini adalah ketika Henokh masih sangat muda, dia belum memiliki anak, tapi dia bergaul karib sekali dengan Tuhan. Tapi intinya di sini mimpi Henokh menceritakan dengan simbol-simbol hewan, ada banteng, domba, singa, dan lain sebagainya, menceritakan dengan sangat urut dan detail dari peristiwa Adam dan Hawa sampai ke pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir, perjalanan mereka di padang gurun, sampai ke kisahnya Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan seterusnya. Itu semuanya digambarkan secara urut, detail, dan lengkap. Persis sama dengan kejadian yang pada akhirnya tergenapi. Nah, sekarang kita masuk ke poin summary ceritanya. Secara pribadi, aku percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Bahwa jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, jauh sebelum kita berada di dalam perut kandungan ibu kita, Tuhan telah merancangkan dan merencanakan segala kisah, gambaran cerita kehidupan kita di kitab kehidupannya yang telah tertulis dengan begitu indah, megah, luar biasa, penuh dengan tujuan dan ketetapan ilahinya. Mengapa sih kita bisa sampai terlahir di muka bumi ini? Semuanya punya tujuan, semuanya punya purpose sesuai dengan rancangannya. 2. Keadaan kita hari-hari ini itu, mau apapun kondisinya, seperti apa susahnya, itu tidak lebih hanya sebagai alat untuk menyatakan janji dan kemuliaan Tuhan. Bahwa selama kita tidak menjadi lelah dalam prosesnya dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka titik puncak atau titik kemenangannya pasti terjadi. Jujur, aku nggak tahu videonya ini aku buat siapa, tapi semoga video ini dapat memberkati dan dapat memberikan semangat yang lebih buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang dalam fase yang lelah, fase yang capek. Semoga video ini dapat menyemangati teman-teman lagi gitu. Dan pastinya video ini juga aku peruntukkan untuk diriku sendiri, untuk menyemangati diriku sendiri lebih baik lagi.